Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tubuh manusia, dan pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas tentang jiwa manusia, dan kalau masih ada waktu kita lanjutkan pembahasan kita dengan roh manusia. Nah, sekalipun anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, secara khusus mahasiswa teologi, ketika mereka menerima penjelasan dari eksistensi secara ontologis tubuh manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, mereka masih dibingungkan antara perbedaan antara jiwa dan roh. Kalau jiwa dan tubuh, atau tubuh dan roh, mereka masih bisa membedakan. Tetapi kalau jiwa dengan roh, mereka sulit sekali membedakan. Nah, salah satu penyebab kesulitan membedakan pengertian jiwa dan roh menurut konteks teologi kekristenan itu adalah bahwa di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, seringkali istilah jiwa dan roh ini bertukar tempat. Jadi terkadang menggunakan istilah jiwa, tetapi dalam konteks yang sama menggunakan istilah roh. Begitupun sebaliknya. Kadang-kadang juga dipakai bersamaan dalam arti yang sama, tetapi menggunakan kata yang berbeda. Jadi pengertiannya sama, maknanya sama, tetapi di kalimat A dia menggunakan jiwa, di kalimat B dia menggunakan istilah roh. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam kekristenan ketika memandang manusia secara ontologis, setidak-tidaknya itu ada dua pandangan, yaitu trikotomi dan dikotomi. Nah, untuk pandangan trikotomi, memahami manusia dalam tiga aspek atau tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sedangkan untuk pandangan dikotomi, ya, melihat atau memahami manusia hanya dengan dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Ya, terlepas dari keyakinan kita masing-masing, apakah kalian lebih prefer dengan menggunakan atau meyakini pandangan trikotomi atau dikotomi, tetapi untuk perkuliahan kita adalah lebih baik kita mencoba untuk memisahkan sejenak antara pengertian jiwa dan roh, supaya ketika nanti di dalam pembahasannya kita bisa lihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa seringkali masyarakat Kristen atau hamba-hamba Tuhan sulit untuk membedakan antara jiwa dan roh. Nah, saya mencoba untuk memberikan semacam satu analogi atau ilustrasi. Ya, sekalipun penggunaan ilustrasi ini tidak sempurna ya, pasti ada kelemahan dan kekurangannya, tetapi setidak-tidaknya memberikan kepada kita gambaran apa itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam kehidupan modern yang sekarang ini sedang kita jalani, kita tidak akan pernah terlepas dari dunia komputerisasi. Nah, di dalam dunia komputerisasi, secara khusus komputer, ini dapat menjadi semacam ilustrasi atau analogi untuk menggambarkan manusia secara ontologis. Nah, di dalam komputer itu ada tiga unsur penting yang harus ada supaya komputer itu dapat beroperasi normal, bahkan beroperasi maksimal. Yang pertama adalah perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras ini adalah material yang dipakai untuk menggunakan komputer ya. Material yang dirakit, disusun, dan menjadi komputer. Bisa dalam bentuk laptop ataupun desktop. Material pembentuk laptop ini kita asumsikan sebagai tubuh manusia. Nah, tetapi material laptop dia tidak akan pernah bisa berfungsi, bahkan dalam tanda petik hidup ya, nyala, kalau tidak dialiri listrik. Nah, listrik inilah yang membuat benda mati laptop atau
desktop itu dapat berfungsi, dapat hidup, dapat nyala. Jadi ketika aliran listrik memasuki perangkat keras laptop atau desktop komputer, maka komputer itu langsung bisa nyala. Kita dapat mengasumsikan atau memahami atau memaknai aliran listrik yang masuk ke dalam perangkat keras komputer ini adalah jiwa. Dengan adanya aliran listrik dan perangkat keras, komputer menjadi hidup. Tetapi komputer ini belum secara maksimal dapat digunakan. Jadi komputer ini hanya dapat digunakan secara lokal. Nah, kemudian ketika komputer ini mendapatkan akses internet, jaringan internet masuk ke dalam komputer, maka komputer tadi yang hidup dalam pengertian lokal, sekarang komputer ini dapat lebih maksimal penggunaannya, dapat berhubungan dengan komputer yang lain, penggunanya dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan pengguna komputer yang lain, bukan saja di lingkungannya, tetapi lingkungan regional, nasional, bahkan sampai masyarakat internasional bisa saling berkomunikasi. Bahkan dengan adanya internet, segala sesuatu sekarang dapat dilakukan dan dapat diselesaikan oleh komputer. Apalagi dengan adanya artificial intelligence, ya, AI. Pengertian yang kita dapatkan dari ilustrasi ini, jadi ternyata tubuh manusia itu seperti ini. Seperti satu perangkat komputer. Hardware-nya itulah tubuh kita. Listrik yang masuk dan memberikan kehidupan terhadap perangkat keras yang mati ini kemudian menjadi nyala, itulah jiwa. Dan jaringan internet itulah roh. Dari sini kita bisa tahu bahwa ketiga unsur ini ketika sudah menjadi satu, kita tetap menyebutnya sebagai komputer. Tetapi kalau kita melihat unsurnya, itu berbeda. Yang satu perangkat keras, yang kedua itu adalah tenaga listrik, dan yang ketiga adalah jaringan internet. Nah, kira-kira seperti itulah ketika kita mencoba untuk memahami manusia secara ontologis, di mana terdapat tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tubuh manusia. Ya, sekalipun belum secara keseluruhan, tetapi setidak-tidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa Allah menciptakan tubuh manusia itu begitu dahsyatnya, ya, dengan berbagai macam kemampuan yang sangat luar biasa sebenarnya sebelum jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pokok bahasan tentang unsur yang kedua di dalam tubuh manusia, yaitu jiwa. Nah, jiwa manusia di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan nepes, dan dalam bahasa Yunaninya itu psyche. Dalam konteks Alkitab bukan hanya menunjuk pada aspek emosional atau psikologi manusia, tetapi jiwa ini mencakup keseluruhan pribadi yang hidup. Ya, jadi ada pribadi yang hidup, berfungsi, dan berhubungan dengan Allah. Nah, dalam ajaran Kristen, jiwa itu bukan hanya bagian dari manusia, melainkan elemen yang penting dan tidak terpisahkan di dalam diri manusia, yang mendefinisikan identitas dan relasi dengan Tuhan. Jadi perhatikan di sini ada identitas pribadi manusia, dan yang kedua, jiwa ini akan dapat atau memiliki kemampuan juga menjalin relasi dengan Tuhan. Nah, dalam Alkitab, jiwa manusia ini dipandang sebagai elemen yang lebih dari sekedar keberadaan fisik. Ia merupakan pusat kepribadian, kemauan, perasaan, pikiran manusia yang bersifat kekal dan terus hidup setelah kematian tubuh. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kepribadian kita, kemauan, perasaan, pikiran manusia itu bersifat kekal.
dan akan terus hidup setelah tubuh kita atau tubuh manusia itu mengalami kematian. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan etimologinya dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Jadi jiwa manusia ini disebutkan di dalam Perjanjian Lama dengan kata nefes. Ya, nefes itu adalah jiwa sebagai kehidupan yang hidup. Nah, kata Ibrani nefes adalah istilah utama yang digunakan dalam Perjanjian Lama untuk merujuk kepada jiwa. Etimologi kata nefes sendiri, dia berasal dari akar kata nafas, yang berarti menghembuskan nafas atau memberi kehidupan. Nah, dalam konteks ini, jiwa adalah esensi yang menghidupkan tubuh dan memberi kehidupan kepada individu. Tanpa jiwa, maka kita hanyalah seonggok daging yang mungkin saja dapat bergerak, tetapi tidak memiliki kepribadian. Tetapi dengan adanya jiwa, maka tubuh manusia yang tadinya itu hanya sekedar tubuh, sekarang tubuh manusia itu menjadi lebih istimewa. Karena tubuh manusia sudah memiliki kepribadian. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Di dalam kepribadian ini, manusia mempunyai pikiran, manusia mempunyai perasaan, dan manusia mempunyai kehendak. Itulah jiwa manusia yang memberikan kehidupan, dan itulah kehidupan itu sendiri. Jadi, dalam pandangan Alkitab, itu jiwa bukan sekedar bagian rohani dari manusia, tetapi juga adalah sumber kehidupan itu sendiri. Hidup ini tidak akan menjadi sebuah kehidupan, bahkan kehidupan yang nyata, kehidupan yang indah, kalau tidak ada perasaan. Maka kehidupan, kalau tidak ada perasaan, kehidupan ini, maaf ya, bukan mau menyamakan, tapi kehidupan ini tidak jauh bedanya dengan kehidupan seekor hewan. Ya, mereka hanya hidup, mencari makan dengan insting, mempertahankan hidup dengan insting, tetapi mereka tidak punya perasaan seperti kita. Dan kalaupun mereka seolah-olah sepertinya punya perasaan, misalnya kalau anjing itu dimarahin, itu juga ada bisa ngambek gitu ya. Tetapi itu hanya insting. Ya, tidak lebih dari insting. Tetapi kalau kita beda. Perasaan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna dari sebuah insting. Ya, kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan sedih, kita bisa ngambek, kita bisa berkomunikasi dengan orang, ya, kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Itu semua perasaan. Dan dengan perasaan itu, maka kehidupan manusia menjadi lebih hidup, lebih indah, lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih lagi yang lainnya. Nah, kata nefes ini sering digunakan di dalam konteks kehidupan secara keseluruhan. Ya, bicara kehidupan itu bicara perasaan, bicara kehendak, dan bicara tentang pikiran. Tadi saya sudah singgung perasaan. Ya, begitu juga dengan kehendak. Manusia itu memiliki keunggulan dari makhluk hidup yang lain karena manusia mempunyai kehendak. Dan kehendak itu bukan kehendak yang hanya berlaku masa sekarang, tetapi kehendak yang juga berlaku dan bisa diatur untuk masa yang akan datang. Dan ini yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Begitu juga dengan pikiran. Kemarin kita sudah bicara banyak tentang otak manusia. Betapa luar biasanya otak manusia ini. Ya, pikiran yang diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan Tuhan kepada manusia, agar manusia itu dapat mengimprovisasi kehidupannya menjadi jauh lebih indah, lebih berkualitas,
lebih berguna dan dapat melakukan apa yang ditugaskan oleh Sang Pencipta. Salah satunya adalah melaksanakan mandat budaya dari Tuhan. Nah, itulah kehidupan secara keseluruhan. Itulah nefes. Di dalam bahasa Ibraninya nefes. Jadi kalau kita berbicara tentang jiwa dalam konteks perjanjian lama, itulah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kehidupan secara keseluruhan ini dapat merujuk baik pada kehidupan fisik maupun juga kehidupan rohani. Ya, sebagai contoh misalnya dalam Kejadian 2 ayat 7, maka manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Ya, dalam bahasa Ibraninya wahyi ha Adam len nefes kayah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia menjadi jiwa yang hidup setelah Allah meniupkan nafas kehidupan ke dalam tubuhnya. Menjadikan nefes sebagai inti dari kehidupan manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara tubuh dan roh. Nah, jadi seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara jiwa, itu juga kita bicara nefes. Nah, nefes itu juga mempunyai pengertian roh. Karena itu, tadi di dalam pendahuluan saya menyampaikan bahwa di dalam satu konsep jiwa, ada kepribadian dan ada satu relasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, ketika saya berbicara tentang kepribadian, itu saya berbicara tentang tubuh, tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi ketika saya berbicara tentang relasi antara jiwa manusia dengan Tuhan, maka itu berbicara tentang roh manusia. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam teologi Perjanjian Lama, bahwa penggunaan istilah antara jiwa dan roh itu saling bertukar tempat. Ya, kadang-kadang bersinergi bersama-sama, dan ketika berbicara tentang jiwa, maka dapat juga dikatakan berbicara tentang roh, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selain itu, nefes juga digunakan untuk menggambarkan individu atau pribadi manusia dalam keadaan hidupnya. Dalam Mazmur 42 ayat 1-2, pemazmur berkata, "Seperti rusa yang merindukan aliran air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Di sini nefes menunjuk kepada keinginan atau hasrat jiwa untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa jiwa adalah pusat dari kehidupan emosional dan rohani manusia. Jadi walaupun di dalam bahasa Indonesianya menggunakan istilah menggunakan kata jiwa, tetapi di dalam bahasa Ibraninya menggunakan nefes, yang merujuk kepada satu keinginan atau hasrat dari jiwa seseorang untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kemudian istilah yang kedua yang dipakai untuk kata jiwa yaitu ruah. Ya, jiwa dalam konteks rohani. Nah, kalau nefes itu lebih mengarah kepada pikiran, perasaan, dan kehendak, sekalipun juga dalam mempunyai pengertian relasi dengan Tuhan. Tetapi kalau ruah, itu jiwa yang secara khusus berbicara di dalam konteks rohani. Meskipun kata ruah sering diterjemahkan sebagai roh atau angin, dalam beberapa konteks, kata ini juga digunakan untuk menggambarkan kehidupan rohani manusia. Ruah berasal dari akar kata yang berarti berhembus atau bergerak. Dalam Kejadian 2 ayat 7, seperti tadi, selain menggunakan kata nefes untuk menyatakan jiwa yang hidup, dikatakan bahwa Allah meniupkan roh hidup, ruah khayim, ke dalam manusia. Nah, roh kehidupan ini, ruah khayim,
yang diberikan kepada manusia yang menandakan bahwa kehidupan manusia itu berasal dari tindakan ilahi yang menghubungkan aspek rohani, ruah, dengan aspek fisik, yaitu nefes. Jadi seperti komputer tadi. Komputer ini ketika diberikan aliran listrik, maka komputer ini hidup. Tetapi kehidupan komputer ini hanya di lingkungan lokal saja. Dia tidak bisa menjalin hubungan dengan komputer yang lain. Dia tidak bisa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan user yang lain. Ya, tetapi ketika komputer ini diberikan jaringan internet ke dalamnya, nah disitulah mulai komputer ini dapat lebih maksimal. Dan akhirnya komputer ini dia dapat digunakan untuk menjalin komunikasi antara user yang satu dengan user yang lain. Nah, seperti manusia, bahwa ketika Allah meniupkan roh hidup, ya, ruah khayim ke dalam manusia, itu seperti komputer yang diberikan jaringan akses internet. Dan ini menandakan bahwa kehidupan manusia itu berasal dari tindakan ilahi. Karena Allah sendiri yang memberikan roh hidup itu. Ya, jadi jiwa itu sekarang menjadikan roh tadi, menjadikan jiwa manusia menjadi makhluk ilahi. Bukan berarti bahwa kita menjadi Allah-Allah kecil, bukan ya. Tetapi makhluk yang mendapatkan sesuatu yang ilahi, yang bersumber dari Allah yang ilahi itu. Dari tindakan ilahi ini yang menghubungkan aspek rohani ruah tadi dengan aspek fisiknya. Jadi roh hembusan dari Allah, ya, ruah khayim ini, dia kemudian menyatu, ya, ruah dari Allah ini menyatu dengan nefes. Ruah dia bersatu dengan nefes. Dan ini yang menjadikan manusia Adam yang sempurna. Ya, dengan adanya ruah khayim, ya, maka Adam dan Hawa itu dapat menjalin persekutuan, menjalin komunikasi dengan Allah. Sebagai contoh di dalam Yesaya 42 ayat 5, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi disebutkan sebagai yang memberikan roh kepada umatnya. Ya, Yesaya 42 ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan langit dan menjadikannya, yang membentangkan bumi dan segala yang tumbuh daripadanya, yang memberikan nafas kepada umatnya dan roh kepada orang yang hidup di dalamnya. Jadi kata ruah di sini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dan jiwa manusia ini bergantung kepada roh Allah yang memberi hidup. Ya, tadi ada jiwa dan ada tubuh. Lalu Allah memberikan akses internet, ya, ruah khayim, roh kepada manusia. Dan akhirnya manusia dapat berkomunikasi, dapat berhubungan, dan dapat melakukan interaksi, menjalin relasi dengan roh Allah. Dan inilah yang menjadi satu tujuan Allah itu menciptakan manusia, bahwa Allah ingin menjalin persekutuan yang intim, yang akrab, yang kental dengan manusia. Dan persekutuan itu hanya terjadi kalau Allah yang adalah pencipta manusia itu memberikan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Allah menghembuskan nafas, ya, ruah, dan manusia ini menjadi manusia yang memiliki kemampuan untuk berelasi, berkomunikasi, berhubungan dengan Allahnya, yaitu Sang Pencipta. Kemudian secara etimologi, pengertian yang berikutnya
dari jiwa manusia ini yaitu menggunakan kata lev. Ya, lev atau levap atau hev atau hefar. Jadi lev ini adalah hati sebagai sumber kehidupan jiwa. Kalau nanti di dalam pembicaraan atau dalam interaksi di dalam pelayanan-pelayanan kita, ya, kita menyatakan atau menggunakan istilah hati, ya, berarti hati itu bicara tentang jiwa manusia. Jadi kalau saudara-saudara nanti ditanyakan, apa itu hati dalam konsep kekristenan? Ya, hati itu adalah jiwa manusia. Apa itu jiwa manusia? Ya, bagian kepribadian manusia yang terdalam, di mana di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Jadi selain nefes dan ruah, dalam beberapa ayat, hati, lev atau levap, hev atau hefar, itu juga digunakan untuk merujuk pada aspek jiwa manusia. Khususnya yang berkaitan dengan keinginan, pikiran, dan perasaan. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi meskipun kata lev itu sering diterjemahkan sebagai hati, dalam konteks ini ia juga menunjukkan bahwa kehidupan jiwa manusia itu bermula dari sumber terdalam pribadi. Perhatikan bahwa jiwa manusia, ya, kehidupan jiwa manusia, aktivitas jiwa manusia itu bersumber atau bermula dari sumber terdalam kepribadian, yaitu hati manusia yang merespon baik buruknya hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah, kalau kita mendengarkan kalimat yang terakhir ini, itulah yang dimaksudkan dengan hati nurani manusia. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu istilah lagi, ya, mendapatkan tambahan istilah baru dalam kekristenan, yaitu hati nurani. Apa itu hati nurani? Sumber terdalam kepribadian manusia. Ya, jadi ada sumber terdalam kepribadian manusia. Di mana di dalam hati nurani ini, ya, manusia dapat merespon baik buruknya hubungan dengan Tuhan dan sesama. Di dalam hati nurani ini ada hukum Taurat. Ya, dan dari hukum Taurat ini seseorang dapat mengetahui yang baik dan yang jahat. Seseorang juga dapat memutuskan perbuatan baik dan jahat yang bagaimana yang harus dia lakukan. Nah, kata lev itu juga digunakan dalam Yeremia 17 ayat 9, di mana dikatakan, "Dusta hati lebih licik daripada segala sesuatu, dan ia lebih jahat. Siapa yang dapat mengetahuinya?" Di sini lev merujuk pada inti dari kepribadian manusia. Jadi kalau sel itu punya inti, kalau atom itu punya inti, kepribadian manusia, dia juga punya inti. Inti kepribadian, itulah lev, levap, hev, hefar. Kalau pakai bahasa Indonesia, hati nurani. Nah, hati nurani ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan rohani dan moral manusia. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pokok bahasan yang agak lebih praktis berkaitan dengan jiwa manusia yang terdalam dengan menggunakan istilah Ibrani lev atau levap, hev atau hefar. Nah, dalam teologi Perjanjian Lama, ya, seorang evangelical seperti William Dearness menjelaskan bahwa istilah Ibrani lev atau levap yang sering diterjemahkan sebagai hati atau jiwa itu tidak hanya merujuk pada organ fisik, tetapi pada inti terdalam dari eksistensi manusia. Lev
itu adalah inti terdalam dari eksistensi manusia. Hati dalam konteks kekristenan adalah inti terdalam dari eksistensi manusia, yakni pusat dari pikiran, perasaan, kehendak, dan kesadaran rohani manusia. Nah, Dearness menyebut bagian terdalam ini sebagai satu tempat yang hanya dapat dijangkau oleh Allah saja. Nah, ini perhatikan ya, bahwa hati dalam pengertian lev atau pusat eksistensi manusia, menurut William Dearness, dan ini hasil dari eksegese, yaitu bahwa lev ini adalah tempat yang hanya dapat dijangkau oleh Allah saja. Suatu wilayah yang tidak dapat disentuh dan tersentuh oleh makhluk manapun, termasuk manusia itu sendiri, termasuk diri manusia sendiri. Tidak dapat menyentuh sampai ke dalam hati nurani, lev itu. Nah, dengan kata lain, ada aspek terdalam dari diri kita itu yang benar-benar hanya diketahui dan diakses hanya oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan lev, inti dari eksistensi manusia. Pandangan ini juga diresonasikan oleh Dr. Rebecca Brown, yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa hati nurani manusia, atau dalam bahasa teologinya disebut dengan jiwa manusia, adalah suatu tempat yang eksklusif bagi Allah. Bahkan iblis, sekalipun iblis, tidak dapat memiliki akses ke dalam ruangan batin ini, yaitu inti dari eksistensi jiwa manusia. Iblis pun tidak dapat ke sana. Seluruh makhluk tidak dapat pergi ke inti eksistensi jiwa, hanya Allah saja. Nah, oleh karena itu, ketika seorang berdoa di dalam hatinya, di dalam keheningan batin, ya, tanpa suara, maka doa itu tetap terdengar jelas oleh Allah. Karena hanya Allah yang mampu menembus dan mengetahui isi terdalam dari hati manusia. Jadi ketika kita sedang berdoa dan kita berdoa di dalam hati kita, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mendengar doa kita. Hanya Allah yang bisa mendengar doa hati nurani kita. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kalau kita berdoa bersuara, itu semua orang bisa dengar. Bukan cuman orang, tetapi iblis pun bisa dengar doa kita. Kalau kita berdoa bersuara. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa ketika kita mengutarakan pokok-pokok doa dengan doa bersuara, itu pokok-pokok doa kita itu dicatat oleh iblis. Oh, dia punya program pelayanan A, B, C, D. Oh, dia mau memberitakan Injil A, B, C, D. Oh, gereja ini mau melakukan pengembangan di dalam spiritualitas jemaat dengan program A, B, C, D. Dicatat semuanya sama iblis. Iblis bisa dengar doa yang disampaikan ke Tuhan, ke Allah dengan bersuara. Dan apa dampaknya? Apa efeknya? Ya, dalam dunia iblis, mereka kemudian merancangkan satu rencana strategi untuk menghancurkan manusia melalui pokok-pokok doa yang didengar oleh dia itu. Tetapi ketika seorang Kristen berdoa di dalam hatinya, iblis tidak dapat mendengar doa. Dan iblis tidak dapat membuat rencana untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, karena iblis tidak dapat mendengar doa yang dinaikkan dari hati nurani yang terdalam. Nah, tetapi masalahnya adalah bahwa di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan di gereja, tidak mungkin kita berdoa di dalam hati semua. Ya, di dalam satu ibadah ya, dalam satu seremoni, upacara, peribadatan, doa itu harus bersuara.
Ya, karena ibadat itu memiliki unsur utama upacara, dan upacara itu harus hikmat, teratur, dan disiplin, dan dilakukan oleh semua orang dengan serentak. Itu berarti baru harus ada suara, harus ada kata-kata, harus ada perintah yang didengar secara bersama-sama. Dan kalau berdoa, berarti berdoa harus didengar oleh semua orang. Doa itu adalah doa harus bersuara, tidak berdoa di dalam hati. Nah, persoalannya ketika gereja, jemaat berdoa bersuara, iblis juga dengar. Tetapi kalau jemaat berdoa di dalam hati, yaitu bukan ibadah namanya. Ya. Jadi secara eksegetis, pemahaman ini sejalan dengan penegasan kitab Yeremia. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Yeremia 17 ayat 10. Yang menggunakan kata Ibrani lev untuk hati. Dalam tradisi Ibrani, lev bukan hanya pusat emosi, tetapi juga tempat pengambilan keputusan moral dan kesadaran akan Tuhan. Itulah lev, itulah hati. Dari hati ini kita mengambil keputusan moral. Berarti di dalam hati ada free will. Jadi kalau nanti ditanyakan, free will itu tempatnya di mana? Di hati. Hati yang mana? Hati yang bahasa Ibraninya lev. Bukan nefes, bukan ruah, tetapi lev. Ya, di mana di situ tempat pengambilan keputusan moral dan kesadaran akan Tuhan. Jadi Allah tidak hanya mengamati perilaku luar, tetapi juga Allah menelusuri pusat batin manusia, yakni jiwa yang terdalam. Nah, kalau di dalam psikologi, hati ini di mana? Hati ini dia menjadi bagian dari alam bawah sadar manusia. Nah, selanjutnya di dalam Mazmur 139, Daud mengakui, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, Mazmur 139 ayat 1-2. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya tahu isi pikiran kita, tetapi bahkan maksud di baliknya. Jadi kalau maksud itu berarti inti dari keinginan, inti dari kehendak. Sebelum ingin itu ada sumbernya, ada intinya, inti dari keinginan. Yaitulah yang disebut dengan maksud. Dan Allah pun sebagai Allah yang Maha Tahu, mengetahui maksud di balik semua pikiran, perasaan, dan kehendak. Maksud yang terdalam. Allah tahu isi pikiran kita, bahkan maksud di balik isi pikiran kita. Hal ini memberikan penghiburan besar bagi orang percaya, bagi kita ya, bahwa meskipun kita tidak mengucapkan doa dengan suara, Allah itu tetap mendengarkan jeritan hati kita. Karena Allah itu hadir dan aktif di dalam kedalaman batin kita. Dan yang menghiburkan adalah hanya Allah saja yang mampu, yang dapat hadir di kedalaman batin kita, di dalam hati nurani kita. Makhluk yang lain, termasuk iblis, tidak dapat datang ke tempat itu. Nah, bagi teolog evangelikal, ini bukan hanya masalah spiritual pribadi, tetapi juga aspek dari relasi perjanjian antara Allah dan manusia. Sebab Allah menciptakan manusia itu kan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 26. Maka manusia memiliki kapasitas relasional. Karena kita itu diciptakan imago Dei, maka manusia itu memiliki kemampuan relasional, baik antara manusia berelasi dengan manusia yang lain, dan secara lebih khusus lagi manusia berelasi
dengan Tuhan. Dan bagian terdalam dalam diri manusia ini menjadi dialog antar roh manusia dengan roh Allah. Nah, ini sekarang kita mulai sedikit demi sedikit terjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Bagaimana caranya saya berdoa di dalam roh? Seperti Paulus mengatakan, jika aku berdoa dengan rohku, maka pikiranku tidak turut berdoa. Pertanyaannya, bagaimana roh saya bisa berdoa kepada Tuhan? Nah, ketika kita berdoa di dalam hati, ya, maka doa di dalam hati itu menjadi satu ruang dialog antara roh manusia dan roh Allah. Disinilah doa yang sesungguhnya terjadi, yaitu dialog. Doa itu bukan monolog, tetapi doa itu dialog. Dan sebagaimana Paulus juga katakan di dalam Roma 8 ayat 16, bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini menegaskan bahwa komunikasi dengan Allah itu terjadi di tingkat yang sangat dalam. Lebih dalam daripada sekedar bahasa atau suara. Jadi, ketika kita berdoa di dalam hati, roh kita sedang bercakap-cakap dengan roh Allah. Ya, tetapi tidak hanya sekedar berdoa dalam hati biasa ya. Ya, ada tahapan-tahapan ketika kita berdoa di dalam hati, itu kita masuk sebenarnya sudah ke dalam tahapan doa tingkat kontemplatif. Ya, sekalipun kita tidak mengaitkan mistik rohani ke dalam doa kontemplatif, ya, tetapi istilah doa kontemplatif itu sangat penting sekali untuk kita pahami di dalam aktivitas berdoa kita. Nah, salah satu misalnya contoh ciri dari doa kontemplatif itu adalah bahwa ketika kita berdoa, kita tidak mendengarkan suara apapun. Bahkan yang ada di lingkungan sekitar kita, kita tidak dengar. Karena yang kita dengar itu hanya suara Allah. Berarti di dalam doa dalam hati, ya berdoa di dalam roh, antara roh kita dengan roh Allah, ada dalam tanda petik ya, keheningan. Jadi indikatornya bagaimana Pak? Bahwa saya sebenarnya sudah berdoa dalam roh saya. Berdoa dalam tingkatan doa kontemplatif. Indikatornya adalah bahwa ketika ada suara-suara di luar, ketika kamu berdoa, itu suara-suara itu jadi seperti tidak berbunyi lagi. Karena kamu sedang melakukan satu konsentrasi yang begitu dalam di dalam doamu. Pernah enggak kamu sedang menonton televisi atau sedang menonton film, lalu temanmu ada di samping mengajak kamu berbicara. Tetapi karena kita begitu serius nonton film atau menyaksikan sesuatu atau mendengarkan sesuatu, sekalipun orang yang ada di samping kita itu berteriak-teriak, suaranya tidak terdengar. Betul enggak? Suaranya tidak terdengar. Nah, itulah yang dimaksud dengan keheningan. Jadi semua suara itu bukan berarti kita perlu pergi ke tempat hening, ke bukit doa, naik ke atas gunung lalu berdoa. Tidak salah, Tuhan Yesus juga naik ke atas bukit dan berdoa semalam-malaman untuk memperoleh dalam tanda petik keheningan. Tetapi sekalipun kita tidak naik ke gunung, sekalipun kita tidak ke bukit doa, di tempat kita, di kamar kita, dimanapun kita berada, kita dapat menjalin relasi dengan roh Allah di dalam keheningan. Kenapa? Karena semua suara yang ada di sekitar kita, itu kita matikan. Kita matikan semua suara yang ada di sekitar kita. Dan itulah keheningan di mana kita memiliki satu potensi dan peluang untuk dapat berdialog antara roh kita dengan roh Allah. Ya, jadi itulah yang disebut dengan berdoa di dalam hati,
yaitu berdoa di dalam roh kita kepada roh Allah. Hati yang dimaksudkan di sini adalah lev, bukan jiwa, nefes, atau bukan jiwa dalam pengertian ruah, tetapi jiwa dalam pengertian lev. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan etimologi kata nefes dalam Perjanjian Lama, etimologi jiwa, ya, itu menggambarkan jiwa sebagai esensi kehidupan yang tidak hanya mencakup aspek rohani manusia, tetapi juga menjadi pusat dari seluruh kehidupan, baik fisik, emosional, maupun rohani. Selain itu, kata ruah dan lev juga menunjukkan dimensi rohani dari moral dan jiwa manusia. Nah, pemahaman ini penting dalam teologi Kristen, karena jiwa adalah pusat kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari tubuh dan rohnya, dan merupakan inti dari hubungan manusia dengan Allah. Begitu.